Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan latihan membuat switch case. Dan di sini kita diminta untuk membuat sebuah program yang akan menghitung luas bangunan datar. Jadi programnya ketika dijalankan akan menampilkan menu seperti di sini. Ya, ada luas lingkaran satu, kalau dua itu luas persegi, kalau tiga itu keluar dari program. Nah, nanti user akan memilih di antara tiga pilihan ini mana yang akan dijalankan. Kalau dia memilih satu, luas lingkaran, maka akan ada prompt lagi yang meminta kita untuk memasukkan jari-jari dari lingkaran tersebut. Kemudian jari-jarinya akan dihitung, menghasilkan luasnya akan ditampilkan ke layar. Kalau persegi berarti nanti akan programnya akan meminta panjang dari sisi perseginya, ya. Kemudian menghitung luasnya, kemudian ditampilkan ke layar. Kalau tiga berarti tidak melakukan apa-apa, akan keluar dari program. Kemudian kalau seandainya user menginput selain dari satu, dua, atau tiga, maka kita akan menampilkan input tidak valid, ya. Seperti itu. Sekarang kita pindah ke sini. Nah, sekarang kita mau tampilkan menunya dulu, ya. Jadi kita mau tampilkan menunya dulu pakai biasa. Kita sebutkan silahkan pilih menu di bawah, menu di bawah, gitu ya. Kemudian kita akan tampilkan menunya. Ada pertama itu tadi menghitung persegi ya, menghitung lingkaran. Jadi satu untuk hitung luas lingkaran. Oke, ini baru ngasih informasi nih ke usernya. Yang kedua, console.writeLine ini menghitung luas persegi, ya. Dua itu masukkan dua, hitung luas persegi. Kemudian opsi yang ketiga, kita keluar dari program, ya, keluar dari program. Baik. Nah, sekarang baru kita minta user untuk menginputkan pilihannya. Jadi kita mau console.write line atau write, ya, kita mau write, kita mau pakai ini misalkan, ya, pilihan kamu begini. Nah, kita ganti, jadi nanti akan gitu, muncul di sini pilihannya. Nah, kita akan tampung pilihannya supaya aman karena kita akan menggunakan bilangan bulat, jadi pasti kita butuh integer, ya. Jadi integer pilihan sama dengan int.parse, baru kita panggil biasa console.readLine. Nah, otomatis akan di convert menjadi bilangan bulat. Oke, sekarang kita sudah dapatkan pilihan dari usernya, ya, 1, 2, ataupun 3. Selanjutnya kita akan buatkan switch case-nya. Nah, di sini kita tambahkan saja switch. Kemudian, nah, ekspresi apa yang ingin dibandingkan? Berarti kan ekspresinya adalah pilihan ini kan, ya. Jadi kita tambahkan pilihan di sini. Nah, kemudian kita akan tambah titik 2.
2 ya, titik 2 kurung karawal, maaf. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat satu persatu case-nya. Jadi case dia itu 1 ya. Jadi perhatikan di sini, kalau ekspresinya itu berupa bilangan bulat, maka case-nya juga berupa bilangan tanpa menggunakan tanda petik ya. Jadi case 1, apa yang harus kita lakukan di case 1? Jadi kita akan minta user untuk menginputkan jari-jari ya. Jadi kita akan buat console dot write ya, masukkan nilai dari jari-jari ya, karena 1 itu kan lingkaran itu pasti butuh jari-jari untuk menghitung luasnya. Berikutnya kita akan minta datanya ya, nilainya. Jadi ini baru labelnya, sekarang kita akan minta datanya. Nah, karena karena lingkaran itu akan mengalihkan jari-jari dengan 3,14, maka kita akan tampung ya nilai yang diinput oleh user itu dalam bentuk double ya, jari-jari. Nah, sama seperti integer teman-teman, kalau kita ingin mengconvert suatu nilai ke double, kita pakai method yang dimiliki oleh double ya, parse. Kemudian kita akan panggil console untuk mendapatkan input dari user, reply. Dan sekarang kita sudah dapatkan nilainya. Nah, sekarang kita mau hitung jari-jarinya, ya kan? Jadi kalau teman-teman ingat, kita bisa membuat sebuah variabel double ya, luas lingkaran sama dengan 3,14 ya, dikali, ini pi ya, 3,14 atau 2/7 dikali jari-jari dikali jari-jari. Baik, sekarang kita sudah dapatkan luas lingkarannya. Selanjutnya kita mau tampilkan ke layar. Jadi pakai apa? Pakai console lagi, dot write line. Nah, kita pakai apa namanya? Kita pakai tanda dolar ya, untuk menggabungkan string dengan variabel. Luas lingkaran adalah, nah ingat, kalau kita ingin menempatkan sebuah variabel ke dalam sebuah string ya, kita gunakan tanda kurung karawal, kemudian nama variabelnya apa? Oh, bukan luar ya, luas lingkaran ya, luas lingkaran. Nah, seperti ini. Oke, baik. Dan jangan lupa tutup dengan break. Titik 2. Ya. Nah, itu case pertama. Case yang kedua apa? Case yang kedua itu untuk bukan jari-jari, untuk persegi. Jadi case 2, kalau dia milih opsi 2, nah kita bisa copy aja nih teman-teman. Biar cepat ya. Kita copy. Nah, sekarang nilai dari sisi ya, sisi ini kita ganti dengan sisi. Jadi kita nggak apa-apa pakai double aja, supaya misalkan kalau ada memang nilai sisinya pecahan, kita masih bisa terima. Kemudian luas lingkarannya kita ganti jadi luas persegi, dan ini juga kita ganti karena persegi luasnya dengan cara sisi dikali sisi. Oke, dan ini kita ganti luas persegi adalah, variabelnya juga bukan lingkaran ya, tapi luas persegi. Ya.
seperti ini dan break, selesai. Selanjutnya kita mau case 3. Itu artinya dia mau keluar. Ya udah, kalau mau keluar mah langsung aja break. Dan selanjutnya, kalau seandainya user menginputkan selain ini, kita kasih di default aja. Default langsung kita mau tulis console.write line input tidak valid. Oke. Dan jangan lupa break. Oke, kita lihat logikanya benar nggak? Pertama, ini untuk terima pilihan dari user. Pilihannya dibandingkan ada 1 untuk lingkaran, 2 untuk persegi, 3 itu untuk break, untuk keluar. Yang default itu kalau seandainya yang diinputkan tidak 1, tidak 2, dan tidak 3. Oke. Sekarang kita jalankan. Misalkan apa ya? 1 ya. 1. Jari-jarinya misalkan 5. Nah, luas lingkarannya 78,5 ya. Selanjutnya, kalau kita coba opsi yang kedua, persegi. Contohnya berapa? 10, harusnya 100 ya. Oke, benar. Sekarang kita coba opsi yang ketiga. 3 harusnya nggak terjadi apa-apa, langsung keluar. Oke, benar. Nah, sekarang kita coba input yang selain 1, 2, dan 3. Misalkan 4. Nah, input tidak valid. Baik, itu dia program yang kita buat ya berdasarkan soal yang tadi di depan. Mudah-mudahan bermanfaat, silakan diikuti dan silakan dimodifikasi. Terima kasih banyak, sampai jumpa di topik berikutnya.